kan kita menganggap bahwa dia itu pasti pulang. Kehidupan demokratis yang kini relatif bisa dinikmati rakyat Indonesia tak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan otoriter rezim Orde Baru pada bulan Mei 19 tahun lalu. Namun gerakan reformasi 1998 juga menyimpan banyak tragedi dan kenangan yang menyedihkan. Di antaranya, bagi sejumlah orang yang pernah dihilangkan paksa dan bagi banyak keluarga dan teman-teman korban penghilangan paksa yang hingga kini belum ditemukan. Sembilan 19 tahun sudah waktu berlalu. Namun titik terang terkait nasib dan keberadaan 13 orang yang sebagian besar diduga dihilangkan secara paksa tak kunjung jelas. Keberadaan Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdun Nasir hingga kini masih belum ditemukan. Beberapa orang yang diculik ketika itu merupakan pendukung Mega Bintang. Kelompok yang kedua adalah yang kebanyakan mahasiswa di tahun 98 awal. Itu mulainya Februari, tapi sudah ada penculikan tahun itu 98 Januari itu kalau nggak salah Wiji Tukul, penyair itu penyair yang sangat dekat dengan aktivis gerakan mahasiswa. Ke-13 korban penghilangan paksa yang hingga kini belum ditemukan merupakan bagian dari 23 orang yang diduga menjadi korban penculikan aparat keamanan antara Februari 1997 hingga Mei 1998. Dalam peristiwa ini, ada 9 aktivis yang sempat diculik dilepaskan setelah disekap beberapa bulan. Sementara, satu korban penculikan lain yakni Leonardus Iskandar Nugroho alias Gilang ditemukan tewas di Magetan, Jawa Timur beberapa hari setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saat dalam penculikan, sebagian dari 9 aktivis yang kemudian dilepaskan mengaku mengalami berbagai penyiksaan berat. Penyiksaan ini dilakukan berulang-ulang saat berlangsung proses interogasi. Suara sirine meraung-raung lagi. Nah, kalau suara sirine meraung, itu penyiksaan interogasi akan dilakukan. Suara sirine meraung-raung, di sebelah sana ternyata ada yang menjerit-jerit, disetrum, cetak itu. Menjerit-jerit. Nah, itu ternyata suaranya Nesar Patria. Saya baru ya ampun, ternyata Nesar di sini. Yang paling sakit itu bukan ketika saya disiksa, bukan ketika saya dipukul atau disetrum atau di apapun. Yang paling menyakitkan itu adalah ketika saya mendengar orang lain, kawan saya disiksa, itu paling menyakitkan. Pada umumnya sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Ya mulai dari pemukulan fisik, kemudian alat-alat yang mereka gunakan, misalnya alat strum, alat untuk memukul, ada pistol, ada ya kerangkeng tangan, kerangkeng kaki, gitu. Dan ya 1-2 kali mereka gunakan kursi gitu, untuk mukul, ya macam-macam. Terus juga sempat digantung, dicelupkan di dalam bak mandi gitu. Ya pada umumnya penyiksaan yang yang untungnya mungkin physically saya masih agak tahan sedikit. Peristiwa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis terjadi di tengah suasana politik nasional yang tengah memanas. Saat itu, rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun bertindak kian represif terhadap gerakan sipil. Pasca terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996. Saat itu, pihak keamanan menuding kelompok PRD
dan sejumlah pendukung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Megawati Soekarno Putri, berada di balik aksi melawan pemerintah. Waktu itu kan saya di SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, dan Partai Rakyat Demokratik juga. Mereka masih tetap nanya soal mengapa kami anti di fungsi ABRI, mengapa kami ingin mencabut 5 undang-undang politik, mengapa kami mendukung referendum untuk Timor Leste, untuk Timur Timur pada waktu itu. Mereka tanya soal apakah saya pernah menghadiri pertemuan bersama dengan Gus Dur, dengan Megawati, dengan Amin Rais. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka ulang-ulang. Di tengah suasana tegang menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 1997 dan sidang istimewa MPR 1998 inilah sejumlah aktivis dilaporkan hilang diculik. Penghilangan paksa ini terjadi hingga kerusuhan massa pada tanggal 14 sampai 15 Mei 1998. Banyak pihak menduga penghilangan paksa ini dilakukan dengan alasan berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa ini bukan tokoh eselon satunya dipergerakan gitu? Biasanya yang terjadi adalah kita ambil aja untuk memberi pelajaran gitu. Bahkan Pius saja dulu itu bukan tokoh puncak sekali. Nah, kadang-kadang oknum kekuasaan itu ada yang memanfaatkan ada ancaman politis terhadap rezim, ya, diculik, dia punya lawan pribadi atau punya kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi dan sebagainya, ngambil sekalian, ya, diculik. Kemungkinan sebabnya adalah karena mereka menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan sidang umum MPR yang hendak mengesahkan keterpilihan Soeharto untuk yang ke-7 kalinya. Nah, gelombang yang ketiga itu ketika terjadi peristiwa kerusuhan Mei. Nah, kami menduganya bahwa orang-orang yang dihilangkan ini adalah orang-orang yang menjadi saksi atas keterlibatan aparat di dalam mendorong atau merekayasa kerusuhan Mei 1998. Hingga kini, kasus penghilangan paksa tahun 1997 sampai 1998 bukan hanya belum terungkap tuntas, namun juga membekaskan trauma dan luka tak terperi bagi para anggota keluarga dan orang-orang terdekat korban. Cara-carane anu nggih, muga-muga saged ngedarke kajeng endang ketok teng pundi papane. Nggih nek tesih teng pundi papane, nek pun mboten enten nggih kubure teng pundi. Gusti Allah muga paringi enggal mantuk cara tasih mboten enten alangan apa-apa kajeng sae. Inilah sepenggal harapan yang selalu diutarakan oleh Tamiem, ibu kandung Suyat. Perempuan tua ini tak lelah menanti kepastian nasib anak bungsunya yang sudah 19 tahun tidak jelas keberadaannya. Tamiem yang setiap harinya berjualan toge di pasar Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, tidak mengetahui jika anaknya bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996 yang ia ketahui anak bungsu kebanggaannya ini tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Suyat hilang sejak tanggal 12 Februari 1998. Mahasiswa jurusan komunikasi FISIP Unisri Solo ini hilang tak diketahui rimbanya setelah dibawa sejumlah tentara dari rumah temannya di daerah Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Peristiwa penghilangan paksa Suyat tak pernah terlupakan dalam benak keluarganya, termasuk dua kakak Suyat, Suyadi dan Suyatno. Sebelum Suyat hilang diculik, segerombolan tentara mendatang ke kediaman keluarga Suyat dan menggeledah seisi rumah untuk mencari tahu di mana keberadaan Suyat. Saat itu, Suyatno sempat dibawa oleh aparat karena wajahnya yang mirip dengan Suyat.
Waktu itu sekitar jam 2 malam kan ada orang ke rumah. Yo banyak orang lah berpakaian maksudnya biasa-biasa gitu, tapi pakai sepatu. Tahu sepatu itu kan datangnya brok gitu. Nah itu datang ke rumah pokoknya mencari Suyat gitu aja. Sempat mengetok rumah, dibuka rumah yang depan sini, terus rumah yang belakang sempat dibuka juga. Tapi kan nggak ada Suyat, nggak ada di rumah. Terus katanya adikku yang namanya Suyatnya itu katanya mirip-mirip gitu, dianggap bahwa dia itu Suyat. Akhirnya Suyatno itu yang dibawa. Ya cuma biasa aja, nggak pakai kekerasan, pokoknya dibawa gitu aja, nggak Pak. Suyatno itu dibawa cuma jam 2 malam, terus jam subuh udah dilepas kembali, tapi lepasnya di daerah Karangrejo itu tadi. Suruh ngojek pulang. Katanya matanya ditutup, terus dibawa ke Solo, terus disuruh nunjukin Suyat di mana gitu. Akhirnya dia menunjuk rumah temannya yang ada di desa situ, dekat situ, terus pokoknya daerah Kecamatan Kalijambe. Akhirnya dia ketemu di situ. Terus ketemu situ, Suyat dibawa, terus adikku dilepas di desa Karangrejo itu tadi. Hilangnya Suyat membawa perubahan besar pada keluarga, terutama pada kondisi psikologis pada sang ibu, orang yang paling dekat dengan Suyat. Hingga kini keluarga masih yakin bahwa Suyat berada di suatu tempat dan akan kembali suatu saat untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Aku sih sebenarnya misalnya kalau Lebaran gitu kan banyak keponakan datang ke sini. Itu aku ada mujizat misalnya adikku pas Lebaran pulang gitu loh aku. Cara-carane nggih muga-muga saged ngedarke Kajeng Endang ketok teng pundi papane. Nggih nek tesih teng pundi papane, nek pun mboten enten nggih kubure teng pundi. Kajenge ngertos butuh penjelasan. Pikir nggih niku kersane teng pundi nggene cara tasih. Kesedihan dan rasa kehilangan juga masih dialami Payan Siahaan dan Damaris Huta Barat. Kedua orang tua Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa Perbanas Jakarta yang hilang karena diduga menjadi korban penghilangan paksa. Menurut ayah Ucok, Payan Siahaan, peristiwa penghilangan paksa yang dialami putranya sangat mempengaruhi kondisi psikologis ia dan istrinya. Waktu itu kan dia sedang semester 6 ya, artinya kan kita menganggap bahwa sebentar lagi kita akan menyelesaikan dan mengambil buahnya, kira-kira begitulah posisinya ya. Tetapi dengan berhilangnya dia, artinya itu kan ada bencana lah berat, terutama kepada istri saya ya, yang tahu persis kondisi anaknya, terus bagaimana dia hubungannya dengan seorang ibu. Secara psikologis sebenarnya yang paling berat, yang tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Itu kalau hanya yang bisa menyelesaikan itu ya kalau dia kembali atau kita ketahui keberadaannya. Ucok yang hingga kini belum diketahui keberadaannya terakhir kali terlihat di rumah kosnya di Ciputat, Tangerang, Banten pada tanggal 14 Mei 1998. Mahasiswa kelahiran Jayapura 17 Mei 1976 ini diduga dihilangkan paksa akibat aktivitasnya di kampus. Apakah dia ikut serta juga kita tidak tahu. Tapi dia sudah warning kok, udah beritahu bahwa ini Soeharto akan segera lengser ini katanya. Karena ya itu tadi kan, karena kebetulan saya juga tidak terlalu sering ketemu karena saya kan kerja di bank itu pulang malam, Pak berangkat pagi. Jadi paling ketemu itu hari libur aja. Jadi apakah dia mempunyai aktivitas di dalam perpolitikan, saya nggak terlalu tahu gitu. Tapi temannya yang waktu itu 101 yang beritahu bahwa dia
ada ikut sesuatu lah, tapi saya nggak terlalu membahas itu kepada dia waktu itu ya. Payan mengenang Ucok sebagai anak yang pintar, berjiwa solidaritas tinggi, dan memiliki pendirian yang keras. Meski perlahan bisa mengikhlaskan, seandainya Ucok telah tiada, Payan tetap berharap bisa segera mengetahui kejelasan nasib atau kondisi anaknya. Waktu itu kan kita menganggap bahwa dia itu pasti pulang. Jadi artinya kamarnya itu tetap kita jaga, terus pakaian-pakaiannya kita jaga. Akhirnya semakin luntur ya, dan kita juga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Selama bertahun-tahun berbagai upaya telah dilakukan Payan dan keluarganya untuk mencari keberadaan Ucok. Kini Payan fokus merawat istrinya yang dalam belasan tahun terakhir menderita sakit. Ibu kandung Ucok ini jatuh sakit tak lama setelah putra tercintanya hilang 19 tahun lalu. Dua orang yang saya komunikasi tapi belum bebas sampai hari ini, yakni Afri dan Sony. Hingga kini, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencari keberadaan ke-13 korban penghilangan paksa antara tahun 1997 hingga tahun 1998 yang belum kembali. Banyak pihak menilai upaya pencarian ini belum dilakukan secara maksimal. Meski ada banyak nama pejabat dan mantan pejabat militer yang diduga mengetahui tragedi penculikan ini. Salah seorang korban penculikan, Faisal Reza misalnya, mengaku mendengar dan mengenali sejumlah suara petinggi militer yang sempat mendatangi lokasi penyekapan para aktivis. Saya mendengar misalnya suaranya Pak Syafri Syamsuddin. Saya mendengar suaranya Pak Hairawan. Saya mendengar suaranya Pak Mayor Bambang. Gitu. Tapi setelah saya ada di luar, rupanya suara-suara itu adalah suara orang-orang ini yang saya perkirakan. Dulu kalau Syafri saya sudah pernah dengar suaranya sebelum saya diculik, jadi agak khas, jadi saya langsung menyimpulkan ini Pak Syafri. Selama disekap para penculiknya, beberapa aktivis korban penculikan yang kemudian dilepaskan juga mengaku sempat berkomunikasi dengan beberapa orang korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan. Kalau ketemu face to face begitu, nggak pernah, karena kalau kita ditutup, mereka buka. Kalau kita dibuka, mereka ditutup. Jadi nggak pernah ketemu, tapi kalau maknanya komunikasi, ya saya komunikasi dengan sesama korban di sana, yang sekarang juga sudah dibebaskan. Ada Jati, ada Desmond, ada Pius, ada Taslam, ada Andi Arif, sama dua orang yang saya komunikasi, tapi belum bebas sampai hari ini, yakni Afri dan Sony. Pius Lustri Lanang itu adalah yang bersaksi bahwa ketika dia disekap, dia berkenalan dan mendengar seseorang yang menyanyikan lagu Widuri di sel itu. Dan itu adalah Hilman Hindrawan. Artinya Hilman Hindrawan sama Pius berada di ruangan yang sama. Pius dilepaskan, Hilman sampai sekarang tidak. Itu juga yang kemudian membuat saya menolak kesaksian Prabowo misalnya yang mengatakan. Prabowo mengatakan bahwa saya ini yang menangkap 9 orang, semuanya sudah saya lepaskan. Jadi kalian harus berterima kasih kepada saya. Kan ada juga statement-statement seperti itu. Pertama yang harus kita argue adalah tidak benar bahwa kau hanya menculik 9 orang. Karena pada kenyataannya ada Hilman juga yang berada di tempat yang sama dengan orang-orang yang
yang dia culik. Tapi saya juga memperkirakan pihak pelaku juga nggak akan berhenti berusaha untuk berlindung di balik itu. Siapa yang mau ngaku, iya dulu saya yang bunuh orang itu, saya ya hukumlah saya, nggak ada itu. Karena mereka kan dilatih untuk jadi pengecut. Ya, ini masih jadi para pejabat partai, pejabat itu, orang-orang itu. Yang bunuh Munir kita semua tahu kok siapa gitu. Nggak bisa dieksekusi. Nah, pemerintah harus cari jalan keluarnya, jalan pendek apa, langkah jalan jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Sidang kasus penculikan memang telah memvonis bersalah 11 anggota Kopassus yang dianggap bersalah karena mengaku melakukan penculikan 9 aktivis yang sudah dilepas. Namun vonis ini sama sekali belum menjawab keberadaan ke-13 korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan. Hampir seluruh pengadilan militer yang pernah digelar atau mahkamah militer yang pernah digelar untuk sebuah persoalan hak asasi manusia itu selalu semata-mata membatasi resiko maksimal yang paling mungkin diterima oleh ABRI. Mereka yang nembak, mereka yang mengusut, mereka yang menyidik, mereka yang menuntut, mereka yang mengadili gitu kan. Bagaimana kita mau percaya itu sebuah proses yang fair? Itu yang kemudian jadi dasar buat kami, para aktivis mahasiswa, para aktivis pro-demokrasi dan juga para keluarga mereka yang dihilangkan untuk menuntut pemerintah mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM ad hoc. Apapun faktanya, hingga hari ini kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 masih diselubungi banyak tanda tanya. Masih banyak hal yang disembunyikan dan dibiarkan tanpa upaya pengungkapan. Padahal penuntasan kasus penghilangan paksa dan pencarian para korban yang belum ditemukan merupakan tanggung jawab negara yang mutlak wajib dipenuhi. Karena negara didirikan tak lain dan tak bukan untuk melindungi rakyatnya, untuk menjamin keamanan mereka. Ya harus ditemukan dong, gimana sih? Harus jelas, ketemu itu udah apa? Ketemu bisa ketemu hidup, bisa ketemu sudah meninggal kan, tapi harus jelas dong. Tentang nanti ada sebuah apa rekonsiliasi dan dari fakta-fakta yang sudah ada ya beda soal, tetapi harus jelas.